Hai teman-teman, kembali lagi bersama kami kelompok 11. Kami dari Universitas Negeri Medan. Kami akan mempresentasikan dari hasil riset kami akan siklus perusahaan dagang. Analisis siklus akuntansi perusahaan dagang. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan hasil penelitian yang kami laksanakan di toko Evelyn Collection yang beralamat Pasar MMTC Jalan William Iskandar. Berikut gambar neraca saldo pada awal bulan Agustus 2024. Selama bulan Agustus 2024 dilaksanakan transaksi sebagai berikut. Pada tanggal 1 Agustus menjual barang dagangan kepada Siti Rp850.000 secara tunai. Masuk ke dalam jurnal umum, kas pada penjualan Rp805.000. Pada tanggal 5 menjual barang dagangan kepada Yuni Rp1.750.000 secara kredit dengan syarat EOM. Transaksinya piutang dagang pada penjualan Rp1.075.000. Pada tanggal 8 Agustus membeli barang dagangan secara kredit kepada PT Ceria Rp4.700.000 dengan syarat 5/10 N/30 dengan FOB titik pengiriman. Jurnalnya, pembelian pada utang dagang Rp4.700.000, ongkos kirim pada kas Rp1.000.000. Tanggal 11 menjual barang dagangan secara kredit kepada Mita Rp1.340.000 dengan syarat 2/10 N/30 dengan FOB titik tujuan Rp240.000. Jurnalnya, piutang dagang pada penjualan Rp1.340.000, beban pengiriman pada kas Rp240.000. Pada tanggal 12 menjual barang dagangan kepada Murni Rp490.000 secara tunai. Pada tanggal 14 menjual barang dagangan kepada Murni Rp90.000 secara tunai. Jurnalnya, kas pada penjualan Rp90.000. Tanggal 15 menjual barang dagangan kepada Yuni Rp560.000 secara kredit dengan syarat 2/10 N/30 FOB titik tujuan Rp100.000. Piutang dagang pada penjualan Rp560.000, beban pengiriman pada kas Rp100.000. Pada tanggal 18 membeli barang dagangan secara tunai kepada PD Cahaya Rp5.500.000. Transaksinya pembelian pada kas Rp5.500.000. Pada tanggal 18 membayar semua utang kepada PT Ceria. Transaksinya utang dagang pada diskon pembelian pada kas Rp4.700.000, diskon pembelian Rp2.350.000, kas Rp4.465.000. Pada tanggal 21 diterima pelunasan piutang dari Mita pada tanggal 11 Agustus. Jurnalnya, kas pada diskon penjualan pada piutang dagang, kas Rp1.313.200, diskon penjualan Rp26.800, piutang dagang Rp1.340.000. Pada tanggal 23, menjual barang dagangan kepada Mita Rp1.490.000 secara tunai. Transaksinya, kas pada penjualan Rp1.490.000. Pada tanggal 23, menerima pelunasan piutang dari Yuni pada tanggal 15 Agustus. Transaksinya, kas Rp548.800, diskon penjualan Rp11.200 pada piutang dagang Rp560.000. Pada tanggal 26, menjual barang dagangan kepada Siti Rp800.000 secara kredit dengan syarat 2/10 N/30 dengan FOB titik tujuan Rp180.000. Transaksinya, piutang dagang pada penjualan Rp800.000, beban pengiriman pada kas Rp180.000. Tanggal 27, membeli barang dagangan secara kredit kepada PT Majapahit sebesar Rp2.500.000 dengan syarat 2/10 N/30 dengan FOB titik pengiriman Rp300.000. Transaksinya, pembelian pada utang dagang Rp2.500.000. Ongkos kirim pada kas Rp300.000. Pada tanggal 28 menjual barang dagangan kepada Cika Rp870.000 secara Visa. Transaksinya, kas pada penjualan Rp870.000. Pada tanggal 28 memberi dagangan kepada PT Ceria secara tunai Rp1.200.000. Transaksinya pembelian pada kas Rp1.200.000. Pada tanggal 29 membayar semua utang kepada PT Majapahit 29 Agustus
Transaksinya, utang dagang Rp2.500.000 pada diskon pembelian Rp50.000, kas Rp2.450.000. Pada tanggal 30, membayar beban listrik dan telepon bulan ini sebesar Rp460.000. Transaksinya, beban listrik dan air pada kas Rp460.000. Pada tanggal 31, mengambil penarikan uang pribadi Rp500.000. Transaksinya, prive pada kas Rp500.000. Pada tanggal 31 Agustus, menjual barang kepada Fani secara tunai Rp200.000. Transaksinya, kas pada penjualan Rp200.000. Berikut buku besar toko Evelyn Collection. Baik, setelah kawan saya menjelaskan mengenai buku besarnya dan juga mengenai jurnal transaksinya, maka selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian merupakan jurnal yang dibuat oleh perusahaan untuk menyesuaikan akun-akun yang dimana akun tersebut belum mencerminkan nilai yang sesungguhnya atau nilai akun yang belum dicatat dalam sebuah jurnal. Akun yang dimaksud di sini yaitu akun pendapatan dan beban. Tidak hanya itu, akun yang membutuhkan ayat jurnal penyesuaian yaitu pendapatan yang masih harus diterima, pendapatan dibayar di muka, pemakaian peralatan, penyusutan peralatan, dan lain sebagainya. Baik, setelah saya memaparkan akan akun apa saja yang membutuhkan jurnal penyesuaian, maka perhatikanlah gambar di atas. Berikut akun yang memerlukan penyesuaian pada akhir bulan Agustus 2024 toko Evelyn Collection. Yang pertama, persediaan yang tersedia 31 Agustus yaitu sebesar Rp16.170.000. Yang kedua, perlengkapan yang tersisa yaitu sebesar Rp100.000. Yang ketiga, peralatan mengalami penyusutan sebesar 10% dari nilai beli. Yang keempat, terdapat biaya yang belum dibayar yaitu gaji sebesar Rp100.000 dan listrik dan air Rp200.000. Dan pemilik mengambil uang untuk keperluan tertentu sebesar Rp500.000. Jurnal penyesuaiannya yaitu persediaan barang dagang di posisi debit sebesar Rp6.170.000 dan di posisi kredit dikisar laba rugi sebesar Rp6.170.000. Yang kedua, bahan perlengkapan di posisi debit Rp1.300.000 dan perlengkapan di posisi kredit Rp1.300.000. Yang ketiga yaitu beban penyusutan peralatan di posisi debit sebesar Rp450.000 dan akumulasi penyusutan peralatan sebesar Rp450.000. Yang keempat yaitu beban listrik dan air Rp200.000 di posisi debit dan utang beban listrik dan air di posisi kredit Rp200.000. Selanjutnya beban gaji Rp1 juta di posisi debit dan utang gaji di posisi kredit sebesar Rp1 juta. Yang kelima yaitu prive sebesar Rp500.000 di debit dan modal di posisi kredit sebesar Rp500.000. Berikut neraca lajur pada toko Evelyn Collection. Laporan keuangan. Laporan keuangan adalah dokumen yang menjajikan informasi tentang kondisi keuangan suatu perusahaan atau organisasi dalam periode tertentu. Laporan ini digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan, memahami arus kas, dan membuat keputusan bisnis. Beberapa komponen utama dalam laporan keuangan adalah laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan neraca. Yang pertama, laporan laba rugi. Untuk menyusun laporan ini, kita harus melihat lajur modal, yaitu yang menambah atau pendapatan dan yang mengurangi atau beban-beban. Seperti pada toko Evelyn, untuk mencari laba kotornya adalah dengan cara mencari penjualan dikurangi harga pokok penjualan. Untuk mencari harga pokok penjualan adalah persediaan awal tambah pembelian lalu dikurang persediaan akhir, lalu dapatlah harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan pada toko Evelyn sebesar Rp63.745 dikurangi penjualan sebesar Rp67.730 dan dapatlah hasil laba kotor sebesar Rp3.947. Lalu dikurang total beban sebesar Rp21.219.200 dan ditambah pendapatan lainnya seperti pendapatan sewa sebesar Rp20.286.200 sehingga dapatlah hasil laba bersih dari toko Evelyn sebesar Rp3.017.000. Yang kedua, laporan perubahan modal. Susunan pada laporan perubahan modal terdiri dari modal pemilik awal, ditambah penambahan investasi jika ada, dan ditambah laba bersih atau dikurangi rugi bersih, dan dikurangi prive. Dan hasilnya akan menjadi modal akhir pemilik. Pada toko Evelyn, modal awal sebesar Rp45 juta
925.000 ditambah laba perusahaan sebesar 3.017.000 dan dikurangi price sebesar 1 juta. Sehingga dapatlah modal akhir toko Evelyn Collection sebesar 47.942.000. Dan yang terakhir adalah neraca. Neraca adalah laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan pada suatu waktu tertentu. Elemen utama pada neraca adalah aset, liabilitas, dan ekuitas. Seperti pada toko Evelyn, jumlah aset harus sama dengan jumlah liabilitas dan ekuitas. Kesimpulan dari hasil penelitian kelompok kami menunjukkan bahwa siklus akuntansi harus diselesaikan dengan benar, sistematis, dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku.